Desa Sungai Buluh memiliki kisah berbeda dengan desa lain yang ada di Kabupaten Sintang. Kami di sini tuh itulah kerjanya tuh ladang. Sekarang nih apalagi kulatnya mulai turun. Dulu saya tuh noreh, udah semenjak turun gara-gara pandemi ini, makanya saya tidak pernah noreh lagi. Dihadapkan dengan persoalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, penambangan emas tradisional menjadi pilihan mereka saat ini. Kalau penghasilan hari-hari terus terang lah dari penghasilan emas, tambang emas. Kadang-kadang pun tambang emas tuh tidak pernah dapat. Satu hari bahkan tidak cukup bayar minyak. Tapi karena tidak ada pekerjaan yang mencukupi harga barang sekarang yang setengah lonjak nih, dipaksalah tetap kerja emas. Tidak tentu juga, tapi minimalnya 2,5 juta itu dapat per bulan. Kadang bisa agak 3 juta, pernah juga sampai 1 juta per bulan, tidak tentu. Sebuah pilihan sulit bagi masyarakat desa Sungai Buluh tentunya, karena di sisi lain mereka memahami adanya jasa lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pasokan energi listrik dan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar bagi mereka. Ada 7 unit pembangkit listrik tenaga air di Sungai Buluh, tetapi yang masih aktif hanya 5 unit lagi. Jadi kalau bicara tentang pembangkit listrik tenaga air ini harus didukung sumber air yang cukup. Bagaimana juga di hulunya hutan-hutan itu harus dilestarikan. Itu salah satu cara efektif untuk melestarikan hutan di hulu sungai atau di sumber air. Selain jasa lingkungan, Desa Sungai Buluh juga memiliki potensi hasil hutan bukan kayu berupa rotan yang menjadi bahan baku untuk membuat produk kerajinan. Namun belakangan, mereka juga mulai kesulitan untuk mendapatkannya karena areal berhutan yang semakin sedikit. Kalau soal rotan, kami pernah cari rotan di hutan sini. Itu untuk bikin panen padi itu, mungkin kata kami sini untuk panen padi. Sekarang ini cari rotan agak susah, harus jauh. Pengelolaan hutan yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan masyarakat menjadi salah satu keinginan kuat dari masyarakat Sungai Buluh. Kami berterima kasih atas kedatangan dari kawan-kawan dari Sodarida dan Kalpor, karena saya mendengar niat dari kawan-kawan untuk membantu memetakan itu HPL, ada ACP-nya, terus mungkin di sekitar situ ada hutan lindung, jadi biar masyarakat ini bisa tahu fungsinya gitu. Keinginan masyarakat ini sejalan dengan program yang dikembangkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini bertujuan untuk membangun penguatan perencanaan dan pengelolaan hutan dalam menyelamatkan serta menjaga hutan di luar kawasan hutan, beserta jasa ekosistem dan keanekaragamannya yang bernilai tinggi. Menjaga kawasan hutan di luar kawasan itu pasti ada masyarakatnya kan. Nah kalau kita lihat SDGs itu ada 17 target. Dalam pandangan saya minimal 4 target terkait langsung. Yang pertama tentang penyediaan air bersih yang affordable. Terus yang kedua clean energy, hydropower dan sebagainya. Yang ketiga life on land, sumber daya nabati, biodiversity, semua asalnya dari hutan. Kemudian yang keempat itu terkait climate change, menanggulangi bencana karena perubahan iklim. Ya hutan antara lain. Jadi ya menjaga hutan adalah melaksanakan SDGs. Inisiatif lokal yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Desa Sungai Buluh menjadi sebuah proses pembelajaran tentang bagaimana usaha-usaha yang mereka lakukan
dalam upaya optimalisasi jasa lingkungan dan menjaga areal berhutannya tetap baik. Ya aku maunya dijagalah supaya untuk anak cucu kami yang akan datang tuh ada. Dia tahu ini keadaan hutan. Ini sesungguhnya hutan yang terjaga gitu. Tolong bantu kami di masyarakat Sungai Buloh nih, bantulah gimana cara ngolah hutan ataupun lindung dia gitu. Lindung hutan-hutannya masih ada di Sungai Buloh ini.